Halo semuanya, balik lagi bareng gue. Kali ini kita bakal lanjutin perjalanan Yamamoto di dunia game yang entah kenapa berubah jadi kayak nyata banget. Buat yang udah ngikutin dari awal, kalian pasti tahu, semakin lama, dunia ini makin kerasa aneh, makin berbahaya, tapi juga makin seru. Jadi, siapin posisi duduk paling nyaman. Karena gue bakal bawain cerita panjang dari bab 2 yang penuh misteri, komedi, dan sedikit banyak banget ketegangan. Sebuah aula bawah tanah luas seperti gym, penuh dengan cahaya kristal sihir. Terlihat para pemula berkumpul. Di depan mereka berdiri instruktur Ririka, wanita cantik berambut panjang ungu dengan sayap sucubus hitam, mengenakan seragam instruktur guild, memberi penjelasan serius tentang sihir. Close up Rinka duduk mendengarkan, rambut peraknya berkilau di cahaya. Wajahnya terlihat kecewa ketika mendengar bahwa sihir bisa dipelajari tanpa SP. Ekspresinya campuran antara kesal dan putus asa. Adegan ringan. Merlin, penyihir berambut pirang dengan jubah biru, mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya karena menyadari dia membuang SP sia-sia untuk sihir. Rinka meliriknya dengan ekspresi datar. Instruktur Ririka menjelaskan atribut sihir di papan sihir bercahaya. Api, air, angin, bumi, cahaya, dan hitam. Para murid memperhatikan. Yamamoto mengamati dengan wajah serius. Latihan praktik dimulai. Vampir gadis berambut hitam panjang maju dengan pedang. Tetapi Ririka menahannya dengan satu tangan, lalu melemparnya dengan mudah. Vampir itu terkejut. Ririka tetap tenang. Anak Sambi maju, mengayunkan pedang berkarat dengan serius. Tapi Ririka menghindar dengan mudah, lalu menegur dengan wajah tegas sambil menunjuk kelemahannya. Gadis gaun pesta melepaskan teriakan Sonic Wave. Gelombang energi bergelombang menuju Ririka. Sang instruktur melompat ke samping dengan cepat, lalu menodongkan pisau ke leher gadis itu, membuatnya terdiam. Merlin maju, mengangkat tongkatnya lalu meluncurkan kabut hitam pekat. Dark mist memenuhi ruangan. Namun kabut langsung ditepis, dan Ririka mengangkat Merlin dengan satu tangan. Ekspresi kesal, berkata bahwa sihir gelap tak mempan pada sucubus. Tatsu, naga kecil hijau, terbang sambil meluncurkan bola api bertubi-tubi ke arah Ririka. Ekspresi wajahnya percaya diri. Namun Ririka membentangkan sayap sucubus hitamnya dan terbang, dengan mudah menghindari bola api, membuat Tatsu panik. Giliran Rinka. Dia berlari ke arah Ririka tanpa senjata, wajahnya serius. Ririka menghilang lalu tiba-tiba muncul di sampingnya dengan tendangan cepat. Rinka menggunakan insting tajamnya, menghindar, lalu secara refleks memukul Ririka hingga terpental, mengejutkan semua orang. Instruktur Ririka berdiri dengan senyum puas, menunjuk ke arah Rinka, Tatsu, dan peserta lain. Berkata mereka pantas mendapat peringkat D. Rinka menggaruk kepala dengan canggung. Sementara Merlin dan vampir cemberut iri. Di kota kedua, tempat Yamamoto akhirnya bisa sedikit bernapas setelah drama panjang di kota pertama. Di sini, dia masih penasaran kenapa tombol keluar dari game ini nggak kunjung muncul. Yamamoto-san membuka jendela penginapan. Langit malam penuh bintang indah tanpa awan. Di luar, beberapa pemain dan ras monster berdiri menatap ke langit dengan ekspresi cemas. Awan besar di langit berubah menjadi wajah raksasa Sasaki Koichi. Pria parubaya berkacamata dengan rambut belah tengah seperti pegawai kantoran. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah para pemain di bawah. Close up ekspresi kaget Yamamoto-san. Matanya terbelalak saat notifikasi holografis muncul di depannya. Pengaturan nyeri telah diubah ke nilai maksimum. Rasa sakit sebanding dengan dunia nyata. Kalau lenganmu terpotong, kau seharusnya merasakan sakit yang sama. Kalau perutmu tertusuk, kau seharusnya merasakan penderitaan yang sama. Hanya ketika kita memiliki benda-benda ini, manusia bisa menjadi serius. Itulah yang kita inginkan. Serius. Kita ingin kau menikmati permainan ini seolah-olah kau akan mati. Itu gila. Panggilan teman dari Tatsu. Saya segera mengaktifkan panggilan pertemanan. Halo, Tatsu-san. Hei, Yame-chan, kamu nonton itu? Aku sedang menonton. Apa yang kau pikirkan? Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Apakah banyaknya pengembangan membuat Anda tergila-gila? Tidak. Saya tidak akan mengatakannya. Sasaki melanjutkan. Ketika peristiwa ini terjadi, alamat pemenang lotre pertama akan segera diberitahukan kepada polisi. Anda akan segera ditahan dan dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Di sana, Anda kemungkinan akan diberikan infus. Tetapi yakinlah bahwa Anda tidak akan mati kelaparan. Namun, hal ini tidak berlaku jika peralatan virtual Anda dicabut paksa oleh kekuatan eksternal. Biasanya, setelah alat pelindung kepala jenis layar itu dilepas,
perangkat pengaman akan aktif dan orang tersebut akan sadar kembali. Tetapi, berbeda dengan permainan virtual biasa, Laya terhubung ke bagian otak yang lebih dalam melalui sinyal listrik. Itulah sebabnya ia dapat menciptakan perasaan yang paling realistis. Namun, di sisi lain, karena terhubung begitu dalam ke otak, telah dilaporkan bahwa melepaskannya secara paksa dapat berdampak besar. Jika Anda tidak hati-hati, saat Anda melepaskan virtual gear, Anda bisa berakhir dalam kondisi vegetatif. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Saya yakin saya pernah mendengar bahwa pada tahap awal pengembangan permainan virtual yang memungkinkan Anda mengalami berbagai hal dengan memanipulasi sinyal-sinyal listrik di otak Anda, ada banyak kecelakaan seperti itu. Jadi Laya telah melangkah ke area itu. Ini bukan gertakan, malahan. Saya pernah mendengar cerita serupa dari tim pengembang. Misalnya, orang-orang tidak bangun selama 3 jam setelah menyelesaikan game. Saya pikir itu hanya cerita karangan. Tapi apakah itu benar-benar nyata? Otak adalah bagian tubuh yang sensitif. Jadi meskipun itu hanya gertakan, aku tidak akan mencobanya. Aku melihat ke sekeliling kota. Tetapi semua orang yang tampak seperti pemain memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Nah, siapapun pasti bingung kalau tiba-tiba dihadapkan dengan cerita seperti ini. Juga, jika kamu mati dan tidak dihidupkan kembali, kamu akan benar-benar mati di dunia nyata. Jadi berhati-hatilah, ramuan resusitasi belum ditemukan. Tetapi jika kamu menemukannya, saya sarankan untuk menitipkannya kepada pemain terpercaya dan bekerja sama untuk maju dalam permainan. Kalau aku mati, apakah aku benar-benar mati? Ya, bayangin aja. Biasanya di VRMM lo bisa logat kapanpun, tapi kali ini tombol itu hilang. Tapi Yamamoto bukannya panik, dia malah mikir, ya udah deh. Anggap aja ini kayak liburan paksa, dan dengan mental setengah pasrah itu, dia mulai beradaptasi. Dia ngobrol sama NPC, mulai cari tahu serikat. Bahkan kepikiran buat coba produksi barang-barang sendiri. Di tengah kebingungan itu, Yamamoto sadar ada satu hal yang aneh banget. World chat. Biasanya, chat global dipakai buat ngobrol seru atau baru item. Tapi kali ini, isinya penuh hinaan, penuh cacian, kayak forum yang lagi kebakaran. Sampai akhirnya Yamamoto mutusin buat nggak buka world chat lagi. Dan disitulah dia sadar ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar bet atau prank dev. Dunia game ini benar-benar udah berubah. Bukankah itu yang mereka sebut permainan kematian? Akhirnya, izinkan saya mengatakan ini sekali lagi. Kami mengadakan acara ini dengan satu-satunya harapan agar kalian serius memainkan game ini. Kami sama sekali tidak memaksa kalian untuk saling membunuh. Kami berharap di akhir petualangan yang mempertaruhkan nyawa ini, persahabatan sejati, keberanian sejati, dan kepercayaan sejati akan terpupuk. Itulah sebabnya kami ingin kalian serius memainkan game ini. Kamu egois. Ya, kami sudah mengalami kesulitan. Jadi kalian juga harus mengalami kesulitan. Itu logika kekanak-kanakan. Menurut kami, ini adalah bencana total. Sebenarnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan strategi permainan? Tatsusan, apakah mengalahkan Raja Iblis di Laye berarti kamu telah menyelesaikan permainan? Ada Raja Iblis. Tapi bagaimana menurutmu? Mengalahkan Raja Iblis bukanlah tujuan akhir permainan ini. Jadi, bagaimana kamu bisa bilang kamu sudah menang? Sudah mengumpulkan semua itemnya? Sudah mencapai level maksimal? Rasanya semua itu tidak ada yang benar. Baiklah, semoga sukses untuk kalian semua. Setelah kalian menaklukkan permainan ini, kalian semua akan terbebas darinya. Sekarang, nikmati permainan ini sepuasnya. Dengan itu, Sasaki menghilang ke udara. Mungkin itu palsu. Itulah yang dikatakan Tatsu. Mendengarkan apa yang kau katakan sekarang, sepertinya akan sangat bagus jika kau bisa maju dan mengalahkan Raja Iblis. Tapi justru itulah yang membuatnya tampak mencurigakan. Bukankah strategi sebenarnya untuk permainan ini ada di tempat lain? Apakah kamu juga berpikir begitu? Tatsu, aku juga merasakan hal yang sama. Malahan, rasanya seperti mereka mendorongku untuk melawan Raja Iblis. Laya adalah game dengan tingkat kebebasan yang luar biasa. Kamu bisa mengalahkan Raja Iblis. Tapi ku dengar game ini pada dasarnya dirancang untuk dimainkan secara bebas. Jadi, game ini tidak berakhir setelah kamu mengalahkan Raja Iblis, kan? Terpecahkan, Tatsusan. Sebaiknya kau segera meninggalkan serikat petualang. Jika suasana berubah menjadi mengalahkan Raja Iblis, para petualang di wilayah Raja Iblis pasti akan menderita. Aku yakin akan ada orang-orang yang menghebohkan di obrolan dunia atau di forum.
Terutama para petualang manusia yang mungkin akan mengatakan hal-hal gila. Tapi mereka sudah dekat. Jadi mereka harus melakukan sesuatu. Tapi, ya, jika seorang petualang dari wilayah Raja Iblis bergerak untuk menaklukkan Raja Iblis, itu jelas tindakan terorisme, kan? Kurasa aneh menjadikan itu syarat untuk menyelesaikan permainan. Dan kurasa tidak semua orang sebodoh itu. Jadi aku akan tetap menjadi petualang untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk tahu kapan harus berhenti. Oke, baiklah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Sampai jumpa. Dengan itu, obrolan suara dengan Tatsu berakhir. Aku diam-diam menutup jendela dan menyalakan kembali lentera, lalu duduk di tepi tempat tidur dan mengenang hari itu. Banyak hal terjadi. Aku membuang banyak waktu pada avatarku. Jika Anda memilih keterampilan unik secara acak, keterampilan itu akan rusak. Anda akan bertarung bolak-balik melawan monster kecil. Saya bertemu Tatsu dan mengikuti tutorial dengannya. Kalau dipikir-pikir, adikku juga anggota Laya. Apa dia juga ikut terlibat keributan ini sepertiku? Tapi, ya, tidak seperti aku. Dia gadis cantik yang punya sopan santun. Jadi dia mungkin sedang bersenang-senang. Meski begitu, hal yang paling berkesan bagiku hari ini adalah ini tentang skill unik yang rusak yang disebut balance. Manajemennya bahkan tidak bisa melakukan penyesuaian atau debug dengan benar. Tapi mereka malah memulai permainan maut. Apa manajemennya sudah gila? Masalah ini masih berlangsung. Tetapi yang lebih parah adalah cheat yang mereka gunakan. Dan saya mulai berpikir bahwa masalah ini mungkin akan segera terpecahkan. Pagi harinya, Rinka bangun dengan harapan kecil. Semoga tombol keluar sudah kembali muncul. Tapi kenyataannya, tidak. Itu artinya, masalah ini belum selesai. World chat masih kacau. Banyak hinaan, makian, sampai kebencian yang dilemparkan pemain satu sama lain. Rinka akhirnya memilih untuk menyerah membaca chat dunia. Dan dengan sikap santai khasnya, dia bilang dalam hati, kalau gitu, anggap aja ini liburan paksa. Nikmati aja gamenya. Toh pasti nanti ada yang nemuin jalan keluar. Rinka jelas bukan tipe yang suka maju ke garis depan. Dia adalah seorang ilustrator freelance, pekerja produksi, dan jelas-jelas orang yang gak suka sakit. Jadi dia pun memutuskan, daripada stres, lebih baik coba jalani peran sebagai produsen item di dalam game. Setelah berpamitan dengan pelayan tempat ia menginap, Rinka berjalan ke arah serikat dagang. Alasannya sederhana. Uangnya makin tipis. Akomodasi 5 hari sudah menguras simpanannya. Jadi dia butuh pekerjaan untuk menghasilkan gold. Tapi saat berjalan di jalan utama, Rinka justru bertemu sosok yang sudah dikenal. Instruktur Ririka. Namun kali ini, Ririka bukan lagi instruktur. Dia mengaku sekarang adalah petualang kelas B. Masih dengan pakaian super berani, pakaian renang kulit berpotongan tinggi yang bagi Rinka terlalu memalukan untuk dipandang langsung. Ririka memberi arahan. Serikat dagang ada di seberang jalan, tandanya jelas, bergambar ramuan dan tas. Rinka pun berterima kasih. Dari momen itu, dia sadar, meski dulu Ririka sempat nyebelin, sebenarnya dia orang yang baik. Begitu masuk ke serikat dagang, suasananya mirip bar klasik. Meja bunda, kursi tinggi, kipas gantung. Di sana Rinka disambut oleh seorang lenia cantik berkacamata monokel Maylin, wakil ketua serikat dagang. Namun, registrasi gak semudah itu. Maylin menceritakan ada kasus gagal. Seorang pendatang baru yang salah membuat 10 ramuan pemula. Kualitasnya berantakan, pesanan gagal, dan reputasi serikat dagang pun tercoreng. Sejak itu, mereka jadi ekstra hati-hati dengan anggota baru. Rinka sempat frustrasi, tapi dia menunjukkan skillnya. Mixing, smithing, alchemy, dan saat Maylin menggunakan appraisal, tiba-tiba skill unik Rinka balance aktif otomatis. Untungnya Maylin tidak terlalu curiga, tapi cukup terkesan dengan hasil penilaiannya. Akhirnya, Rinka diberi kesempatan. Kalau dia bisa membuat 10 ramuan pemula dengan kualitas yang seragam, dia bisa resmi diterima sebagai anggota serikat dagang. Maylin pun memberikan kuas resmi. Buat 10 ramuan dengan kualitas sempurna. Bahan-bahan disediakan 15 herba, 15 air, dan 15 botol kosong, lebih banyak dari yang dibutuhkan. Karena jelas pemula pasti gagal beberapa kali. Selain itu, Rinka juga diberi 1 sampel ramuan yang sempurna sebagai patokan. Dia pun diarahkan ke ruang alkimia di belakang guild, lengkap dengan buku resep berjudul unik, cara membuat ramuan yang bahkan Goblin bisa pahami. Di buku itu tertulis, kalau hanya mengandalkan skill mixing, hasilnya cepat tapi kualitas rendah. Kalau mau bagus, harus dilakukan manual. Dan benar saja,
Disinilah sisi otaku all out. Rinka muncul, dia benar-benar serius menjalankan proses manual demi hasil yang sempurna. Prosesnya detail banget. Menghancurkan herba dengan lumpang, memasukkannya ke gelas berisi air, memanaskannya di atas pembakar, menghitung waktu perebusan dengan stopwatch system. Awalnya gagal, cairannya terlalu pekat, warnanya terlalu gelap. Dari 10 botol, 3 gagal total. Tapi berkat ketelitian, akhirnya Rinka mulai paham polanya. 27 detik adalah waktu pas untuk merebus 500 cm kubik air dengan herba tersebut. Kalau pemula lain hanya mengandalkan perasaan, wajar hasilnya berantakan. Tapi Rinka, dia teliti, dia ngitung waktu, ngukur suhu. Pokoknya otak ilustrator perfeksionis banget. Aktifnya balance, namun ada satu kejadian aneh. Saat 3 botol gagal diperiksa, tiba-tiba skill balance aktif otomatis. Dan ajaibnya semua ramuan yang gagal berubah jadi ramuan sempurna. Rinka cuma bisa bengong. Di satu sisi, ini sangat membantu. Tapi di sisi lain, itu jelas bukan sistem normal. Apalagi dalam game yang seharusnya jadi permainan maut. Kalau skill bug seperti ini tetap ada, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar? Episode 8 berakhir di titik ini. Rinka berhasil menemukan jalannya menuju serikat dagang, berhasil membuat ramuan, dan skill balance sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang misterius. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah balance adalah cheat buatan sistem? Apa manajemen game sengaja menutup mata? Dan kalau skill ini terus aktif, bagaimana nasib Rinka dan semua pemain lainnya? Jadi teman-teman, begitulah kisah panjang di episode 8 kali ini. Dari pagi yang penuh kebingungan, pertemuan tak terduga dengan Ririka, sampai momen menegangkan di guild dagang bersama Maylin, semuanya membuktikan kalau Lai bukan sekadar game biasa ya. Seru banget kan melihat bagaimana Rinka harus beradaptasi dengan situasi-situasi tak terduga. Apalagi ketika dia harus menghadapi tantangan di guild dagang. Tiap episode selalu bikin kita penasaran dengan misteri baru yang muncul. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan petualangan Rinka, jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya ya. Pastikan pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi. Kalau kalian suka dengan episode ini, jangan lupa kasih like dan tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan petualangan yang lebih seru. Bye-bye.